Baik, pada modul pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi untuk topik gelombang. Materi ini akan menyajikan beberapa konsep-konsep dasar gelombang terkait dengan pentingnya gelombang dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sejumlah aplikasi gelombang yang kita gunakan atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan juga beberapa fenomena penting yang mendukung kehidupan manusia terkait dengan gelombang. Lalu kita akan mempelajari gelombang berdasarkan bentuknya, kemudian jenis-jenis gelombang. Setelah itu kita akan lanjut pada materi parameter-parameter dari gelombang, lalu persamaan-persamaan gelombang, dan terakhir akan disajikan sifat gelombang yang merambat dalam suatu material. Dalam hal ini kita akan fokus pada sifat gelombang yang merambat pada medium padat. Lalu terakhir kita akan membahas terkait dengan persamaan umum gelombang. Baik, kita akan mulai materi dengan fenomena gelombang yang kita jumpai sehari-hari ataupun pentingnya gelombang dalam kehidupan manusia. Gelombang merupakan salah satu fenomena fisika yang sangat penting. Setiap hari kita merasakan energi matahari yang merupakan gelombang elektromagnet. Kemudian banyak juga teknologi komunikasi yang kita gunakan itu berdasarkan pada sifat ataupun fenomena gelombang. Bunyi yang juga merupakan salah satu parameter penting atau fenomena penting itu juga berdasarkan pada gelombang, atau kita bisa katakan bahwa bunyi adalah gelombang. Gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat. Pada gambar ini saya menunjukkan sejumlah sumber gelombang. Yang pertama lampu, di mana lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang merupakan gelombang elektromagnet. Kemudian speaker, ini merupakan alat yang bisa mengeraskan suara dan dapat menghasilkan gelombang suara. Dan gelombang sendiri memiliki beberapa jenis bentuk yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian juga gelombang dapat mengalami peristiwa penggabungan atau di mana dua buah gelombang yang berbeda saling berinteraksi atau dikenal dengan istilah interferensi ataupun superposisi. Baik, jenis-jenis gelombang. Berdasarkan bentuknya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal seperti ditunjukkan pada gambar pertama, di mana gelombang transversal berbentuk puncak dan lembah yang berulang-ulang. Kemudian gelombang longitudinal, di mana dalam perambatan dan simpangannya itu paralel atau sejajar. Contohnya seperti pada gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi tersusun atas udara yang merapat dan merenggang. Kemudian berdasarkan jenisnya, gelombang dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Yang pertama gelombang mekanik, ini merupakan gelombang yang sering kita jumpai sehari-hari, contohnya pada air yang jatuh pada batu yang jatuh pada permukaan air tenang, di mana akan terbentuk gelombang mekanik yang merambat dari titik jatuhnya batu tersebut. Kemudian gelombang elektromagnet, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah cahaya. Nah, gelombang elektromagnet sendiri terdiri atas spektrum yang sangat luas, dimulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Kemudian yang terakhir adalah gelombang materi. Ini merupakan teori ataupun konsep baru di mana suatu materi atau partikel dalam ukuran yang sangat kecil juga menunjukkan sifat gelombang. Untuk konsep ini banyak dipelajari pada ilmu fisika dan ilmu material di mana suatu elektron ataupun partikel kecil memiliki sifat gelombang. Lalu parameter-parameter gelombang. Gelombang memiliki sejumlah parameter penting. Yang pertama adalah panjang gelombang, di mana panjang gelombang dapat kita artikan sebagai jarak dua titik pada gelombang yang saling berdekatan dan memiliki fase ataupun simpangan yang sama. Seperti diilustrasikan di sini, jarak dari satu puncak ke puncak terdekatnya itu merupakan panjang gelombang dari suatu gelombang. Kemudian frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Periode dan frekuensi juga pernah kita pelajari di gerak harmonik dan kurang lebih memiliki arti yang sama. Hanya saja di sini untuk gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi dia tidak hanya statis dalam satu titik bergerak naik turun, tapi dia juga merambat dalam arah X ataupun Y. Jadi frekuensi merupakan untuk gelombang itu waktu untuk melakukan satu gelombang, bukan getaran seperti pada materi gerak harmonik. Kemudian persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang dinyatakan sebagai berikut. Seperti terlihat pada gambar ini,
bahwa Y atau simpangan itu merupakan fungsi posisi dan waktu, atau di sini X dan T, sama dengan YM ini merupakan simpangan maksimum atau amplitudo dikali dengan fungsi sin ataupun kosinus. Pada contoh ini kita menggunakan fungsi sin. Sin dalam kurung Kx minus omega T. Kenapa kita menggunakan sin atau kosinus? Karena fungsi sin dan kosinus itu akan membentuk pola yang berulang. Kemudian beberapa parameter-parameter penting terkait gelombang. Yang pertama adalah simpangan maksimum atau amplitudo, kemudian panjang gelombang, dan panjang gelombang ini terkait dengan bilangan gelombang atau diberikan simbol K, itu sama dengan 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Kemudian frekuensi dan periode itu terkait dengan parameter frekuensi sudut atau omega, di mana frekuensi yang sama dengan 1 per periode sama dengan omega atau frekuensi sudut dibagi dengan 2V. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan rambat gelombang atau V. V, persamaan umumnya yang paling sering kita gunakan merupakan hasil kari antara panjang gelombang dan frekuensi. Kemudian dalam gambar ini juga diperlihatkan ilustrasi untuk gelombang transversal, di mana terdapat puncak dan lembah yang berulang-ulang. Kemudian dalam arah perambatannya, puncak dan lembahnya bervariasi. Selain itu juga dia bervariasi terhadap waktu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa simpangan dari suatu gelombang itu bergantung pada posisi dan waktu. Kemudian sifat perambatan gelombang dalam materi. Jadi saat gelombang merambat dari suatu materi ke materi yang lain, akan terjadi perubahan sifat perambatan. Pada materi kali ini kita akan berfokus pada perambatan gelombang dalam medium padat, atau dalam hal ini tali ataupun senar yang diberi regangan atau tegangan. Gelombang merambat dalam medium dengan kecepatan yang ditentukan oleh sifat intrinsik material. Dalam hal ini terkait dengan bagaimana struktur atom secara mikroskopik atau dalam skala makroskopik terkait dengan rapat massa dari benda tersebut. Kecepatan rambat gelombang pada tali atau senar yang diregangkan dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Newton, atau dapat kita turunkan dengan menerapkan persamaan hukum Newton, di mana F di sini adalah gaya yang diberikan pada senar yang akhirnya membuat gelombang merambat pada senar. Itu diturunkan sama dengan M kali A, dan setelah dilakukan proses penurunan kita akan memperoleh persamaan akhir bahwa kecepatan rambat gelombang pada senar atau medium padat itu sama dengan tegangan pada senar dibagi dengan massa persatuan panjang dari senar. Lalu terakhir kita akan mengkaji terkait dengan persamaan umum gelombang. Untuk persamaan umum gelombang kita peroleh dari penurunan terhadap hukum Newton juga, di mana di sini pergerakan dalam arah sumbu Y, jadi kita asumsikan bahwa elemen senar tidak mengalami pergerakan dalam arah horizontal atau X. Di sini hanya mengalami pergerakan dalam arah sumbu Y saja. Jadi selisih gaya pada kedua ujung senar, di sini ujung 1 dan ujung 2, untuk komponen Y-nya F2Y dikurang F1Y itu sama dengan elemen massa yang bergerak dikali dengan percepatannya. Kemudian elemen massa dari suatu senar dinyatakan sebagai rapat massa persatuan panjang dikali dengan panjang elemen tersebut, atau dx. Lalu persamaan percepatan dalam arah Y tidak lain adalah perubahan simpangan terhadap waktu, atau turunan 2 kali dari simpangan terhadap waktu. Dan dengan melakukan substitusi kita peroleh bentuk seperti sebelah kiri di sini, mu dikali dx dengan mensubstitusi dm dan ay dikali dengan diferensial 2 kali dari simpangan. Kemudian ruas kanan ini tidak lain merupakan selisih tegangan dalam arah sumbu Y pada sisi 2 dan pada sisi sebelah 1. Kemudian dengan melakukan penurunan berlanjut kita akan memperoleh persamaan gelombang yang dinyatakan sebagai turunan parsial 2 kali simpangan terhadap X sama dengan 1 per kecepatan pangkat 2, turunan parsial 2 kali simpangan terhadap waktu. Persamaan gelombang ini digunakan untuk semua jenis gelombang, baik itu gelombang mekanik, gelombang elektromagnet, ataupun gelombang pada material. Baik, demikian materi untuk hari ini. Ya, setiap mahasiswa dapat menyaksikan video ini untuk mempelajari sebelum mengikuti kelas, dan pada kelas nanti kita akan fokus pada pemantapan materi dan pembahasan soal-soal. Baik, demikian pertemuan hari ini. Selamat belajar dan sampai bertemu di kelas secara offline.